Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ilmu Islam Terapan akan mempresentasikan materi dimensi zakat secara teoritis dan secara praktis. Perkenalkan, nama saya Humairatul Sufa sebagai moderator sekaligus materi pertama, dan teman saya Lulu Fitria sebagai materi kedua, Aula Muslimah sebagai materi ketiga. Dimensi zakat secara teoritis. Zakat menurut bahasa atau etimologi artinya bersih, bertambah atau ziyadah, dan terpuji. Jika diucapkan zakka al-zar artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah artinya nafkah, tumbuh dan bertambah. Zakat menurut istilah syara atau terminologi artinya mengeluarkan sejumlah atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah atau zakat jiwa. Zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta yang berupa makanan pokok yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu setelah mengerjakan puasa bulan Ramadan. Adapun fungsi dari zakat fitrah adalah mengembalikan manusia muslim ke keadaan fitrahnya dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran atau dosa-dosa. Takaran zakat fitrah sebesar 2,5 kg. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim laki-laki dan perempuan. Rukun-rukun zakat fitrah. Yang pertama, niat. Yang kedua, ada pemberi zakat fitrah. Yang ketiga, ada penerima zakat fitrah. Yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakati. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, lahir dan hidup sebelum terbenamnya matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan yang wajib dinafkahi. Waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu mubah, yaitu awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah, yaitu sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu haram, yaitu setelah sholat Id karena dianggap sedekah biasa. Pengertian zakat mal. Mal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti harta. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum atau syara. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19 yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan hak orang miskin yang tidak meminta. Zakat harta hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta yang telah sampai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, syarat wajib zakat mal atau harta. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, hak milik sepenuhnya. Yang keempat, cukup nisab. Yang kelima, cukup haul yaitu 1 tahun. Yang keenam, lebih dari kebutuhan pokok. Yang ketujuh, bebas dari hutang. Selanjutnya, untuk zakat mal yang wajib dizakati antara lain yang pertama, zakat binatang ternak yang meliputi unta, kambing, sapi, dan kerbau. Yang kedua, zakat emas dan perak. Yang ketiga, zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Yang keempat, zakat perdagangan atau perniagaan. Yang kelima, zakat harta temuan atau rikas. Dan yang keenam adalah zakat profesi. Mustahik atau orang yang berhak menerima zakat diantaranya: 1. Fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup sehari-harinya. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengurusi zakat mulai dari pengumpulan sampai dengan pembagian kepada yang berhak. Yang keempat, hamba sahaya. Hamba sahaya atau riqab adalah orang yang menjadi budak dan dapat diperjualbelikan. Yang kelima, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang memperjuangkan agama Islam. Yang keenam, mu'allaf.
Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Yang ketujuh, Ghorim. Ghorim yaitu orang yang berhutang. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil atau musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang tidak berhak menerima zakat. 1. Orang kafir. 2. Budak. Yang ketiga, keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang keempat, orang yang wajib diberi nafkah muzaki. Dimensi zakat secara praktis. A. Hakikat zakat. Hakikat zakat adalah proses pensucian diri yang berdimensi kemanusiaan. Di satu sisi, zakat merupakan wujud ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai konsekuensi pernyataan keimanan. Selain itu, juga merupakan penegasan bahwa dalam Islam setiap ritual selalu mempunyai dimensi sosial yang menyentuh sisi kemanusiaan secara langsung. Dalam satu hadis dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang puasa dari perkataan keji dan untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkan sebelum sholat id, maka ia berarti zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkan sesudah sholat id, maka itu berarti sedekah seperti sedekah biasa. B. Manfaat dan hikmah zakat. 1. Meningkatkan ketakwaan orang yang menunaikannya. Kedua, membersihkan dan mensucikan harta kekayaan serta mensucikan pribadi dari sifat titir. Yang ketiga, menambah keberkahan hartanya dan menumbuhkan usahanya berkat doa kaum fakir miskin yang menerima pembagian zakat. Yang keempat, meringankan penderitaan fakir miskin yang menerima pembagian zakat. Yang kelima, mempersiapkan bekal pahala pembayar zakat dengan pahala yang tidak putus-putus di akhirat kelak.